Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Mungkin yang melihat video ini dari Eropa, Amerika, dan Jepang pasti beda waktu ya. Jadi sekarang ini dengan modul yang terbatas anggaran perusahaan buatan salah satu dosen manajemen Unpam, kita akan membahas pertemuan 9 tentang schedule produksi gelombang. Ya. Jadi di sini dikatakan pada pola produksi bergelombang jumlah produksi sama dengan jumlah penjualan, ya. Persediaan awal dan akhir sama karena dalam kasus ini tidak sama, maka disesuaikan dulu tingkat persediaannya pada triwulan 1 dan kedua. Penyesuaian ini tingkat persediaan bisa juga selama 1 TW triwulan atau selama 3 triwulan, yaitu triwulan 1, 2, 3. Nah, langkah-langkah ya. Langkah-langkah masukkan data tahunan dalam kolom jumlah. Oke. Jadi sistem ini kita itu mengerjakannya agak aneh ya, dari kolom kiri dulu, artinya dari jumlah dulu ya. Ini jadi pengerjaannya terbalik ya. Jadi kalau misalnya 5 tambah 5 adalah 10. Nah, kalau di sini dikatakan 10 itu hasil berapa tambah berapa. Nah, jadi sudah diketahui 10-nya. Jadi memang kalau anggaran itu kan dimulai dari schedule penjualan, dari forecasting penjualan. Nah, forecasting penjualan itu dikompos. Nah, itu bahasa Inggris tuh, dikompos tuh artinya dikecilkan lagi atau dibusukkan lagi ya. Bahasa Inggris dibusukkan. Jadi lebih kecil, lebih detail. Nah, jadi akhirnya dari penjumlahan ke belakang ya. Oke, masukkan data tahunan dalam kolom jumlah. Oke ya, penjualan, persediaan akhir. Kemudian masukkan data penjualan tiap TW-nya ya. Jadi penjualan 2400 dulu ya. Data tahunan kolom jumlah. Ini kan penjualan tahun 2014 ya. Oh, maaf. Enggak ada tahunnya ya, di 2004 ya. Oke, kemudian masukkan data penjualan tiap triwulannya. Jadi dimasukkan data tiap triwulannya kalau ada ya. Kalau nggak ada pasti nanti ada clue. Kemudian masukkan nilai persediaan awal tahun, persediaan awal TW1 yaitu 600. Oke. Persediaan awal TW1-nya 600. Oke, kemudian jika penyesuaian nilai persediaan disesuaikan selama 2 TW 2 triwulan, maka selisih persediaan adalah 240. Penyesuaian penyediaan tiap TW sebesar 240 dibagi 120. Untuk TW1 dan TW2 persediaan akhirnya dikurangi 120 dari persediaan awal. Oke ya. Di sini kok tiba-tiba penjualan gak ada kejelasan ya. Oke, lanjut. Oke. Pasti dimulai dari triwulan 1 dulu ya. Triwulan 1 yaitu 600. Ini pasti ada bahasanya. Kemudian persediaan akhir itu 480. Oke. Jadi cukup lucu ya menghitungnya ya. Persediaan awal 600, persediaan akhir 360. Maka selisih persediaan adalah 240. Ya. Penyesuaian persediaan tiap TW adalah 120. Untuk TW1 dan TW2 persediaan akhir dikurangi dengan 120 dari persediaan awalnya. Oke, baik. Oke. Perhitungan jumlah kebutuhan TW1 yaitu jumlah penjualan ditambah persediaan akhir. 500 ditambah
persediaan akhir, maka kebutuhan 980. Menentukan jumlah produksi yaitu kebutuhan dikurangi persediaan awal. Persediaan awal adalah 600. Maka dikurangi ya 980 dikurangi 600, maka produksi 380. Persediaan akhir triwulan 1 menjadi persediaan awal triwulan kedua ya. Oke, lanjut. Schedule pola produksi moderat. Wah, ini penjelasannya nggak jelas ya. Masukkan data tahunan dalam kolom jumlah ya, tetap sama ya 2400. Kemudian masukkan data penjualan tiap TW-nya 500, 500, 800. Ini mungkin sudah ada. Masukkan jumlah produksi tiap triwulannya berdasarkan pola produksi bergelombang, jumlah produksi yang melebihi kapasitas TW triwulan keempat sehingga jumlah produksinya diturunkan 100 menjadi 700. Dan TW ketiga jumlah produksi ditambah menjadi 700. Masukkan nilai persediaan awal tahun TW 1 600. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Produksi stabil. Oke, kita contoh aja dulu ya. Contoh 2. Data perencanaan yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Nah, ini lebih jelas nih. Tadi nggak jelas banget ya. Rencana penjualan setahun 16.000. Wah, dengan pola penjualan yang bersifat musiman dengan indeks sekian ya. 2. Rencana persediaan awal tahun 2000 satuan, akhir tahun 1000 satuan. Kebijakan persediaan digariskan ialah persediaan maksimum tidak boleh melebihi 1.700 dan persediaan minimum tidak boleh kurang dari 850. Kebijakan produksi ditentukan sebagai berikut. Produksi normal bulanan sama dengan 1/12 produksi setahun. Produksi tidak boleh fluktuasi lebih atau kurang dari 10% dari tingkat produksi normal. Khusus untuk triwulan 3 di mana penjualan sangat merosot, produksi bulanan boleh diturunkan menjadi 70%. Oke. Nah, di atas tentukan tingkat produksi setahun dan menghitung perkiraan penjualan bulanan atau triwulanan dalam setahun, menentukan batas minimal dan maksimal baik untuk produksi maupun untuk persediaan. Data ini diperlukan untuk merancang schedule produksi. 3. Menyusun schedule bulanan Januari, Februari, Maret serta TW2, TW3, TW4 dengan batasan yang sudah ditentukan. Oke. Contoh ya. Penjualan 16.000. Oke, tak tulis ya. Persediaan akhirnya 1.000. 1.000 dari mana? Persediaan akhir awal setahun. Dia nih ya. Akhir tahun 1.000 ya ini ya. Oke, 1.000. Oke, terus Januari berarti kebutuhan 17.000 dari penjumlahan penjualan ditambah persediaan akhir. Persediaan awal 2.000 ada di soal tadi ya. Jadi produksi setahun 15.000. Perkiraan penjualan Januari 11%, Februari 10%. Ini semua ada di soal ya. Nah, coba ini soal ya. Soalnya nih ya, jelas ya. Oke. Tinggal dibagi-bagi ratakan, tinggal dikali-kali ya. Misalnya 30% dikali 16.000 sama dengan 4.800. Oke, batas maksimum minimum produksi. Produksi normal per bulan 15.000. Tolong bedakan ya. Perkiraan penjualan dengan produksi ya. Di sini dia jelas ya. Penjualan berarti kalau untuk perkiraan penjualan pakainya yang 16.000 ya, karena kan penjualan. Tapi kalau produksi pakainya yang 15.000. Jadi tolong dibedain. Bedakan. Oke, produksi normal per bulan 15.000 dibagi 12, 1.250. Produksi maksimum per bulan 110% di atas produksi normal dan terendah adalah 90% di atas produksi normal. Jadi di antara 1.375 sampai 1.125. Produksi maksimum per triwulan 3 kali 1.375. Oke. 4125.
produksi minimum tinggal dikali yang paling rendah 1125. Produksi triwulan ketiga 70% dari 3750. Ya, 3750 dari mana ya? 3750 dari coba lihat di atas soal. Khusus triwulan 3 penjualan sangat merosot. Produksi bulanan boleh diturunkan 70% dari tingkat produksi normal. Oke, berarti tingkat produksinya normal itu adalah 1250. Kalau ngekali 3 berarti 1250 dikali 3 itu adalah 3750 ya. Tahu kan ya? Ini loh yang normal ini ya. Pelan-pelan ya, 1250 dikali 3 karena triwulan sama dengan 3750. Oke guys. Nah, persediaan maksimum adalah 1700 dan persediaan minimum adalah 850. Di sini ada ya kata-kata 110% ya, sama 90% dari mana ya? Lucu sih ya kalau soal-soal kayak gini enak nih. Ada semua di soal, jadi masalah ketika di dunia nyata siapa yang buat soal kan gitu. Siapa yang buat soal kalau di dunia nyata? Nasib ya. Nasib yang mendikte. Iya. Nah, ini kan fluktuasi 10% dari tingkat produksi normal, lebih atau kurang ya. Maaf ini dia. Ini salah nih ya. Ini salah ya. Ini yang oke. Jadi begitu. Nah, tinggal dapat nih. Nah, kita susunnya dari mana Pak Iman? Susunnya itu dari oke. Penjualan 1760 dari mana dapatnya? Ada dihitung ya di sini ya, lihat ya. Ini dia nih, sama nih. 1760, 1600, 1440 sama ya. Enak ya. Gampang. Anggaran itu sebenarnya gampang. Yang susah itu adalah tidak bisa baca. Nah, yang susah tuh kalau kita nggak bisa baca, suruh baca susah. Tapi kalau bisa baca, insya Allah gampang. Ya. Canda. Sorry Jayus ya. Oke, persediaan awal 2000. Dari mana 2000? Bapak kamu bisa lihat dari atas. Persediaan awal adalah di 2000. Nah, ini dia ya. Persediaan awalnya 2000 ya. Asik ya. Tapi gimana ya cara menghitung persediaan berikutnya ya? Ayo coba tebak. Persediaan awal itu kita bisa lihat bahwa persediaan awal merupakan sama dengan persediaan akhir tahun atau bulan sebelumnya. Oke? Menarik ya. Nah, ini 2000 nih. Jadi kita nggak bahas dulu di bawah ya, Januari dulu. Nah, produksi 1375 dari mana ya? Produksi 13 dari sini guys. Nah, produksi maksimum per bulan. Nah, ini nih ngomongin produksi maksimum per bulan ya. Kenapa nggak minimum ya? Coba cek dulu ada pertanyaannya nggak. Nah, ini nih. Nggak ada ya. Kenapa ya pakai nilai maksimum ya? Udahlah, nggak apa-apa. Nggak ada penjelasan nih. Waduh, berarti harus yang tahu basically-nya ya. Oke. Maksimum ya. Berarti 1375 yang dipakai. Kenapa Pak nggak minimum?
Waduh, saya nggak bisa jawab nih ya. Mungkin ada nanti keterangan lebih lanjut ya. Makanya nggak pakai minimum tuh kenapa saya nggak paham. Mungkin nanti lihat lagi ya. Lanjut ya. Nah, yang sini sudah selesai. Berarti tinggal cari persediaan akhir. Kalau produksi kita tahu, ya, penjualan kita tahu, maka kita tinggal melakukan persediaan akhir. Oke. Berarti ini kan sebenarnya kosong ini ya. Ini sebenarnya kosong nih 1615 nih. Jadi gimana cara nyarinya adalah kan penjualan ditambah persediaan akhir kan gini kan rumusnya kan sebenarnya 1760 ditambah tanda tanya dikurang 2000 sama dengan 1375. Nah, jadi berapakah yang ditanda tanya ini? Berarti kita tinggal pindahkan saja. Oke. Satu kita tulis ya. 1375 kalau persediaan awal dikurang berarti ditambah 2000 dikurang 1760 sama dengan persediaan akhir. Benar nggak ya? Aduh, jangan saya suruh hitung ya. Kita kalkulator sendiri ya. Saya cuma nebak aja sih. Nah, setelah itu persediaan akhir di Januari akan menjadi persediaan awal di Februari. Nah, sudah ada persediaan awal, tinggal dikurangi lagi 1375 ditambah persediaan awal dikurang penjualan, hasilnya adalah 1390. Sama semua di sini ya. Nah, di triwulan 4125. Nah, persediaan awalnya berapa? 1325 karena TW2 ya. Maret ya. Maka tinggal dijumlahkan 1450 ya. 4125 ditambah 1325 dikurang 4000 ya. Begitu seterusnya. Oke. Nah, apa lagi nih? Waduh. Ini latihan soal ya. Oke, baik. Coba kita baca rangkuman. Pengertian budget produksi dalam arti luas yaitu penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Sedangkan pengertian budget produksi dalam arti sempit suatu perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi adalah rencana penjualan, budget penjualan, kapasitas mesin, TKL, modal kerja, atau working capital. Fasilitas yang dimiliki perusahaan, luas produksi yang optimal. Ada 3 pola produksi yaitu pola stabil. Pola stabil itu ada di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 8 apa 9? 8 ya. Kemudian pola berbulanan ataupun bergelombang. Pola produksi bergelombang dan pola produksi moderat. Oh maaf ya, saya salah baca. Stabil yaitu alokasi jumlah produksi dalam bulanan atau triliunan sama. Kalau fluktuasi penjual walaupun terjadi fluktuasi penjualan. Pola produksi bergelombang adalah alokasi jumlah produksi dalam bulanan atau triliunan sesuai dengan setingkat dengan fluktuasi penjualan. Pola produksi moderat yaitu alokasi jumlah produksi dalam bulanan atau dalam triwulan mempertimbangkan fluktuasi penjualan tetapi peningkatan jumlah produksi tidak setinggi peningkatan jumlah penjualan. Oke, baik. Waduh, berat juga ya. Oke, baik, terima kasih. Segitu dulu, nanti saya akan coba kerjakan latihan soalnya. Ini yang bikin beratnya modulnya ya. Nggak jelas banget. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.